Selamat datang di video pembelajaran fisika, di mana video ini akan membahas hukum hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Hukum hidrostatis. Hukum hidrostatis menyatakan bahwa tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam zat cair bergantung pada massa jenis zat cair tersebut. Ini berarti di dalam satu jenis zat cair, tekanan hidrostatis hanya bergantung pada letak titik tersebut dari permukaan zat cair atau dasar dari kedalamannya. Yakni, semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama akan mempunyai tekanan hidrostatis yang sama besar. Apa itu tekanan hidrostatis? Mari kita lihat. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan gaya yang ada pada zat cair itu sendiri terhadap luas bidang pada kedalaman tertentu. Artinya, dalam kondisi diam pun, air juga memiliki tekanan terhadap sekitarnya, tergantung pada letak titik kedalamannya. Seperti kita menuangkan air ke dalam gelas, air yang masuk pada gelas, pada bagian dasar gelas akan mendapatkan tekanan dari air yang berada di atasnya, sehingga tekanan air di dasar gelas akan lebih besar dibandingkan tekanan air yang berada di bagian atas. Masih bingung? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Kita anggap air yang masuk ke dalam gelas ini dibagi menjadi beberapa titik, dan setiap titik memiliki tekanannya masing-masing. Titik pertama akan masuk pada titik dasar dari gelas tersebut, dan dia memiliki tekanan. Ketika titik kedua datang, maka titik pertama akan menanggung beban titik kedua, sehingga tekanan pada titik pertama akan bertambah. Ketika titik ketiga datang, titik kedua akan menanggung beban titik ketiga. Begitupun tekanan pada titik pertama akan bertambah karena menanggung beban dari titik kedua dan titik ketiga. Itu pun sama seperti kita menyelam. Semakin dalam menyelam, maka tekanan air semakin besar terhadap tubuh kita, sehingga kita akan merasakan dada lebih sesak dan telinga lebih sakit, karena kita mendapatkan tekanan dari air sekitarnya. Bagaimana kita menghitung berapa tekanan air berdasarkan kedalamannya? Mari kita pelajari caranya. Untuk mencari tekanan hidrostatis, rumus yang digunakan adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan H adalah ketinggian atau kedalaman suatu benda dengan satuan meter. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Rudy sedang berenang di kedalaman 5 meter. Di kedalaman tersebut, Rudy mengalami kesulitan bernafas. Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air tersebut 1000 kg per meter kubik, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami Rudy? Kita coba gunakan rumus yang tadi, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho sebesar 1000 kg per meter kubik, G sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, H sebesar 5 meter. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami Rudy yaitu sebesar 49.000 Newton per meter. Mudah sekali kan? Hukum Pascal. Hukum Pascal ditemukan oleh salah seorang fisikawan Prancis, Blaise Pascal, di mana hukum tersebut menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Apa yang dimaksud dengan ruang tertutup? Yang dimaksud ruang tertutup di sini adalah ruangan yang tidak terdapat udara sama sekali. Masih bingung? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Sebuah bejana dengan dua penampang berisi zat cair. Pada masing-masing penampang diberi penghisap. Jika terlihat dari depan, bejana tersebut mirip seperti huruf U. Mari kita perjelas. Luas penampang penghisap kiri adalah A1 dan luas penampang penghisap kanan adalah A2. Ketika penghisap 1 diberikan gaya F1,
maka penghisap 1 akan memberikan gaya F1 ke arah bawah, yakni gaya tersebut tegak lurus terhadap luas penampang A1, sehingga gaya F1 memberikan tekanan pada penghisap 1 sebagai P1. Tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah, termasuk ke penampang bagian bawah penghisap 2, sehingga penghisap 2 akan naik ke atas karena gaya yang disebabkan oleh F1. Untuk mengimbangi tekanan yang diberikan oleh penghisap 1, penghisap 2 diberikan gaya yang sama dengan penghisap 1, sehingga bertekanan P2. Dengan adanya gaya ini, kedua penghisap tidak akan bergerak sama sekali. Dari sini kita akan mendapatkan hubungan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya yang diberikan pada penghisap 1 yang berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Dan F2 adalah gaya yang diberikan pada penghisap 2 dan juga berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Inilah perumusan hukum Pascal. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah hidrolik pada steam mobil memiliki dua penampang. Pada penampang tersebut, masing-masing mempunyai penghisap, yakni penghisap 1 dan penghisap 2. Penampang 1 mempunyai jari-jari sebesar 0,02 meter, dan penampang 2 mempunyai jari-jari sebesar 0,25 meter. Pada bagian atas penghisap 2, terdapat sebuah mobil yang memiliki massa 2000 kg. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk menekan penghisap 1 agar mobil pada penghisap 2 dapat terangkat ke atas? Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Diketahui jari-jari penampang 1 sebesar 0,02 meter dan jari-jari penampang 2 sebesar 0,25 meter. Untuk mencari luasnya, kita menggunakan rumus P dikali R kuadrat. Sehingga luas penampang 1 menghasilkan 0,001256 meter kuadrat dan luas penampang 2 menghasilkan 0,19625 meter kuadrat. Dan diketahui pula massa mobil sebesar 2000 kg. Dari massa tersebut, kita bisa mencari gaya F2, di mana F2 sama dengan W sama dengan M dikali G, yakni 2000 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat, sehingga menghasilkan 19.600 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa gaya yang dibutuhkan untuk menekan penghisap 1 agar mobil pada penghisap 2 dapat terangkat ke atas, yaitu dengan menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya, kita bisa masukkan angka yang sudah kita dapat, sehingga menjadi F1 per 0,001256 meter kuadrat sama dengan 19.600 Newton per 0,19625 meter kuadrat. Sehingga gaya yang dibutuhkan untuk menekan penghisap 1 yaitu sebesar 125,44 Newton. Hukum Archimedes. Eureka! Pernah dengar ungkapan tersebut? Yap, dari Archimedes. Hukum Archimedes dikemukakan oleh seorang ilmuwan Yunani bernama Archimedes. Pernah melihat benda terapung, melayang, atau tenggelam? Yap, benda tersebut mengalami hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Nah, gaya angkat inilah yang disebut dengan gaya Archimedes. Maksud dari kata dipindahkan dalam bunyi hukum Archimedes tersebut yaitu volume zat cair yang meluap, sehingga seolah-olah ada penambahan volume jika suatu benda dicelupkan dalam zat cair. Besar zat cair yang dipindahkan memiliki volume sama dengan volume benda yang dicelupkan atau tenggelam dalam zat cair tersebut. Sehingga sesuai dengan hukum Archimedes, gaya apung atau FA mempunyai nilai yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau WF.
Jika volume zat cair yang dipindahkan besarnya V dan kerapatan fluida adalah ρ, maka besarnya massa fluida yang dipindahkan adalah M sama dengan ρ dikali V. Besarnya berat fluida yang dipindahkan adalah W sama dengan M dikali G sama dengan ρ dikali V dikali G. Menurut prinsip Archimedes, besarnya gaya angkat ke atas sama dengan berat benda yang dipindahkan atau Fa sama dengan W sama dengan ρF dikali VF dikali G, di mana Fa adalah gaya Archimedes dengan satuan Newton, ρF adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, VF adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekuan kuadrat. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama yaitu terapung. Benda dalam zat cair akan mengapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, atau ρB lebih kecil daripada ρF. Ketika benda terapung, hanya sebagian volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, sedangkan sebagian lagi berada di atas permukaan air dalam keadaan mengapung. Sehingga volume benda terbagi menjadi 2, yaitu volume benda yang tercelup dan volume benda yang terapung. Di mana untuk menghitung gaya Archimedesnya yaitu Fa sama dengan ρF dikali VBF dikali G. Karena hanya sebagian yang tercelup pada zat cair, maka persamaan gaya angkat ke atas dengan gaya berat berlaku ρF dikali VBF sama dengan ρB dikali VB. Selanjutnya adalah benda melayang. Benda dalam zat cair dapat melayang apabila massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis zat cair, atau ρB sama dengan ρF. Karena massa jenis benda dan zat cair sama, maka berlaku Fa sama dengan ρF dikali VB dikali G sama dengan ρB dikali VB dikali G. Benda tenggelam. Pada saat massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair atau ρB lebih besar daripada ρF, maka benda tersebut akan tenggelam dan berada di dasar zat cair. Maka rumus untuk menghitung gaya Archimedesnya yaitu Fa sama dengan Wu dikurang Wf, di mana Wu adalah berat benda di udara atau berat benda sebenarnya dengan satuan Newton, dan Wf adalah berat benda dalam zat cair dengan satuan Newton. Pada benda tenggelam, seluruh volume benda tercelup dalam air, sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan volume benda total. Dengan ini didapatkan hubungan persamaan gaya angkat pada benda tenggelam melalui hubungan massa, yaitu ρF dikali VB sama dengan Mu dikurang Mf. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah kapal selam bermassa 220.000 kg melayang di dalam air laut dengan massa jenis 1025 kg per meter kubik. Tentukan volume kapal selam tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita lihat. Saat benda melayang, berarti seluruh bagian kapal selam berada di dalam air. Maka volume benda dalam fluida sama dengan volume benda total, atau VBF sama dengan VB. Sehingga dari soal tersebut diketahui MB sama dengan 220.000 kg, ρF sama dengan 1025 kg per meter kubik. Karena benda melayang dan seluruh bagian kapal selam berada di dalam air, maka berlaku rumus ρF dikali VB sama dengan MB, di mana ρF sebesar 1025 kg per meter kubik dikali VB sama dengan 220.000 kg. Sehingga didapat volume kapal selam yang berada di dalam air laut dengan keadaan melayang yaitu 1765,85 meter kubik. Mudah sekali kan? Terima kasih.